Panduan Kebaktian Online GKP Immanuel Karawang. 1. Sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. 2. Persembahkan waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. 3. Diusahakan anggota keluarga dapat berkumpul semaksimal mungkin. 4. Siapkan perangkat yang akan digunakan dan pastikan koneksi jaringan stabil. Apabila memerlukan layar yang lebih lebar, dapat dikoneksikan dengan laptop atau TV dan bisa meminta bantuan kepada anggota keluarga yang dapat mengoperasikannya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali kita dalam pelayanan kebaktian rumah tangga untuk kesempatan malam hari ini. Dan sebelum memulai kebaktian kita, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memasuki lebih jauh untuk kebaktian rumah tangga ini, kita akan awali dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 3 bait pertama, yaitu Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerang. Kita akan menaikkan doa syukur sekaligus doa pembacaan Alkitab kita. Kita akan baca Alkitab nanti dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang, kami datang padamu membawakan syukur dan terima kasih kami, karena dalam perjalanan hidup kami setiap hari, di tengah pergumulan, tantangan yang kami jumpai, tawa dan air mata, suka duka, kami tetap merasakan cinta kasih dan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan juga mau hadir melalui pertolongan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat memahami firman yang disampaikan, bahkan kami diperlengkapi juga untuk melakukannya dengan penuh kesetiaan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman Hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Pembacaan Alkitab kita saat ini diambil dari 1 Petrus 2, ayatnya yang ke-18 sampai 25, ada di bawah judul perikop penderitaan Kristus sebagai teladan. Saya akan membacakan ayat yang ke-18 sampai 22 dan nanti Pendeta Agus 23 sampai ayat yang ke-25. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Selanjutnya ayat yang ke-23 sampai dengan 25. Ketika ia dicaci maki,
ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam Pak Agus, kita ketemu lagi ya. Salam, betul Ibu. Ya. Kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu. Sehat selalu Puji ya. Tuhan. Ya. Kali ini kita kebaktian mengambil settingnya belakang bangku Ya, kosong ya Pak ya. betul. Ini menandakan sengaja ya bangku-bangku kosong ini kerinduan kita semua bahwa yang di belakang kita ini nanti diisi lagi oleh jemaat kita ya Bu ya. Amin, puji Tuhan. Mudah-mudahan si COVID cepat pergi ya Pak. Ya betul. Aduh, kita udah nggak betah juga berlama-lama Ya. di rumah gitu ya. Udah kangen banget sama Bapak Ibu. Kangen juga sama yang di pojok sana tuh. Ya yang senyum-senyum deh Pak ya. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan tuh. Oh, Ya. itu ya. Ya. Itu kameramen Pak. Ya ini ngomong-ngomong Pak Agus. Ya. Ada nggak tokoh idola Bapak Ya. yang menginspirasi Bapak gitu ya, bisa dijadikan cerminan, teladan atau model lah untuk motivasi pelayanan Bapak gitu. Ada nggak? Ada, pastinya ada Bu. Siapa ya. tuh? Dari sekian banyak itu mungkin bisa saya sebutkan ya yang sangat menonjol, yang berkesan dalam kehidupan saya adalah misalnya sosok Bunda Teresa ya. Bagaimana perhatiannya, kasihnya yang tulus yang ditunjukkan kepada orang-orang yang termarginalkan gitu ya, bahkan orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang tidak dipedulikan, tapi dia menaruh perhatian kepada mereka. Sosok yang sangat menginspirasi. Nah itu dalam konteks luar ya Bu ya, tetapi juga di konteks kita nih di negara kita gitu ya, ada juga tokoh yang menginspirasi, misalnya saja sosok Romo Mangun ya. Betul. Kita mengenal juga beliau memiliki kepedulian yang sama terhadap orang-orang yang termarginalkan juga. Ya, itulah kira-kira sosok-sosok yang saya kira patut juga menjadi contoh ya dalam kehidupan kita pada saat ini. Iya, saya juga sama. Siapa tuh Bu? Sama, iya. Bunda Teresa. Nah. Bunda Teresa, saya tertarik ya untuk membaca kehidupan dan pelayanannya, bagaimana dia justru memberikan surga pada orang-orang yang terpinggirkan saat sakaratul maut menjemput. Ya itu luar biasa yang ya. Sakit kusta itu ya Bu ya. Semuanya itu ya luar biasa dengan ketulusannya. Ya, itu betul. juga memotivasi kita bagaimana melakukan segala sesuatu dengan penuh ketulusan. Iya. Saya kira setiap orang punya ya Pak ya sosok Betul, pasti idola. punya. Kadang-kadang mungkin kalau anak-anak ditanya siapa sosok idolanya, oh mamaku gitu kan, atau betul. misalnya papaku gitu ya. Ya. Itu tergantung dari kedekatan mereka, tergantung dari inspirasi, dari keteladanan yang diberikan. Iya. Ya. Dan menariknya juga Bu, dari dua sosok tadi ya, Bunda Teresa sama dengan Romo Mangun, ternyata di balik semua tindakan yang mereka lakukan itu, ternyata ada sosok yang menjadi teladan mereka juga. Kira-kira siapa Saya ya? tahu. Siapa tuh Bu? Tuhan Yesus. Betul, Tuhan Yesus gitu ya. 100 buat saya. Ya, dan ini sesuai dengan apa yang jadi bacaan kita nih saat ini Bu. Ya. Kalau kita lihat dari bacaan Alkitab kita, Rasul Petrus kan menyampaikan surat ini kepada saudara-saudara kita, para pendatang yang tersebar di Asia Kecil ya Pak ya. Betul, ya. Mana mereka hidupnya menderita. Ya, karena mereka diperlakukan tidak adil ya. Sehubungan dengan status mereka sebagai hamba ya Pak. Sebagai orang Kristen juga gitu ya, dalam keberimanan mereka mengalami penganiayaan yang cukup berat pastinya mereka hadapi. Betul. Selain pekerjaan mereka ya, selain karena sebagai pekerjaan hamba mereka, yang diperlakukan kadang tidak adil oleh majikannya, oleh tuannya. Tetapi di sini Rasul Petrus mau menyampaikan untuk memberikan motivasi, kekuatan dan penghiburan ya Pak ya. Betul. Supaya mereka juga belajar dari sosok
yang namanya Kristus. Kristus. Yang tidak luput dari penderitaan ya Pak ya. Betul, ya. Nah di sini memang Rasul Petrus mengingatkan para pembacanya itu tentang kabar baik ya yang ada di dalam Yesus Kristus ya, yang dibawa oleh Yesus Kristus, yang justru melalui Yesus Kristus inilah yang menjadi sebuah jaminan, sumber pengharapan bagi mereka di tengah-tengah situasi sulit yang mereka hadapi pada saat itu. Gitu ya. Iya, supaya di tengah penderitaan mereka, di tengah ketidakadilan mereka yang mereka alami, mereka rasakan, tidak hanya fokus pada penderitaannya ya Pak, Betul. tapi mereka fokus juga kepada sosok yang begitu setia, ya mewujud nyatakan karya Allah, walaupun harus melewati penderitaan, yaitu Betul. Kristus ya. Ya, dan betul Bu ya bahwa Tuhan Yesus di sini memberikan keteladanan ya bagaimana ia juga sebenarnya kan disalibkan itu bukan karena perbuatan jahat ya, Betul. tetapi ia mengalami semua itu karena ketidakadilan, gitu ya. Nah di sini juga diingatkan supaya jemaat-jemaat Tuhan yang tadi yang ada tersebar di Asia Kecil ini, dalam segala penderitaan mereka itu mereka juga tetap memiliki pengharapan karena sudah ada teladan dari Yesus gitu. Ya, betul sekali. Ya, jadi mereka belajar, walaupun tidak mudah ya Pak. Iya, pastinya bagaimana tidak mudah. Yesus dicaci maki, dipukuli, diperlakukan tidak adil sampai harus mati di kayu salib. Ya. Tapi justru sebelum kematiannya ia mendoakan orang-orang yang menganiayanya. Menganiaya. Itu Ya. juga contoh ya Bu ya. Betul. Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya, betul. Ini luar biasa ya, tidak ada hati yang membenci, hati yang jahat, walaupun dia diperlakukan dengan jahat oleh orang lain, oleh sesamanya. Betul. Ya, kiranya ini akan menguatkan kita juga. Betul. Ya, tapi ngomong-ngomong nih Pak, Ya. ada nggak sih kita sebagai umat Tuhan mengalami juga yang namanya penderitaan Pak? Ya, pastinya juga ya penderitaan itu kan banyak dimensi, banyak aspeknya gitu ya. Setiap kita mungkin mengalami penderitaan dengan bentuk dan wujudnya mungkin bisa sama, bisa juga berbeda ya. Ada juga yang mungkin secara umum lah gitu ya, mungkin karena sakit ya. Sakit yang sudah lama sekali gitu ya, mungkin bertahun-tahun ya, itu juga bisa merupakan penderitaan. Ada juga mungkin secara fisik gitu ya, dia mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak sepantasnya gitu ya, karena mungkin keterbatasannya ya, mungkin dihina, dia diejek, dia diperlakukan tidak adil karena sebagai perempuan mungkin gitu ya, karena persoalan gender itu juga bisa terjadi. Bahkan juga mungkin penderitaan karena iman seperti yang dialami jemaat yang ada di Asia Kecil ini ya Bu ya. Bisa kita alami juga ya, Ya. secara real, secara konkret, kadang-kadang berbagai urusan dipersulit, karir susah naik gitu ya. Ya. Tetapi yang tidak boleh kita lakukan adalah membalas. Membalas Ya, tidak boleh kita lakukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi justru harus tetap berbuat baik ya. Iya, betul. Harus tetap meneladani Kristus gitu ya Pak ya. Betul. Dan tadi juga disampaikan ya oleh Petrus bahwa dalam bacaan kita, kenapa sih kita itu harus percaya dan meneladani Yesus Kristus? Karena ternyata Tuhan Yesus itu kan bukan hanya dia disalibkan dan mengalami kematian karena ketidakadilan, tetapi tidak berhenti di situ. Karena apa? Karena setelah itu kan dia bangkit. Nah, ada kemenangan ada kemenangan. Jadi pengharapan kita kepada Kristus itu tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena Yesus sendiri berjanji bahwa ia akan datang kembali. Nah, itu yang menjadi dasar kita supaya kita tetap memiliki pengharapan gitu ya di dalam menghadapi berbagai bentuk penderitaan di dunia ini. Betul. Pemazmur juga mengatakan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Cocok sekali. Ada saatnya memang mengalami penderitaan, tapi ada saatnya juga bisa melewati semuanya, bukan karena mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi kita dipanggil untuk tetap belajar dan meneladani Kristus dalam sikap dan perbuatannya. Iya. Nah ini juga ya Bapak Ibu, anak-anakku sekalian ya, anak-anak juga nih harus belajar taat ya Bu ya. Betul. Ya kepada orang tua berarti ya. Ya.
Masih ada yang suka melawan, Pak? Nah itu dia makanya nih, nggak tahu nih, kita tanyain kepada bapak ibunya, ada nggak nih yang suka nakal ini? Bapak Ibu, anak-anaknya suka nakal nggak? Ada yang jawab ada, tapi ada yang bilang enggak. Nah sekarang saya tanya anak-anak masih suka melawan, membantah orang tua? Tuh Pak, ada yang jawab Pak? Ya, sekarang harus belajar untuk taat kepada orang tua, seperti itu. Ya, jangan nakal lagi ya. Harus dengar-dengaran sama orang tua. Pasti orang tua tahu yang terbaik untuk kalian. Ya, jadi kalau kita meneladani Kristus dengan segala ketaatannya, maka Tuhan juga pasti tidak akan pernah meninggalkan kita. Termasuk untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengalami dampak ya dari COVID-19, kesulitan ekonomi, kesulitan dalam hal berusaha, dalam pekerjaan dan lain sebagainya, terpuruk banget kehidupannya. Kita yakin bahwa bersama dengan Tuhan meneladani penderitaan Kristus yang bisa dilewati, di dalam Dia kita bisa melewatinya. Ya, betul Bu. Jadi memang secara manusia kita gitu ya, mungkin gimana sih kita itu harus taat, harus tunduk, harus berbaik hati kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Secara manusia mungkin nggak bisa ya Bu ya. Tapi kita harus yakin nih sebagai orang yang percaya. Kenapa? Karena ketika kita percaya kepada Yesus Kristus bahwa Tuhan akan memberikan kita kasih karunia. Nah, tidak semua orang memang bisa melakukannya, tetapi kita percaya sebagai anak Tuhan kita mendapatkan kasih karunia. Nah, ini yang disebut dalam bahasa Yunaninya itu haris. Nah, kira-kira haris ini apa ya Bu ya artinya ya? Kira-kira. Haris itu merupakan arti dari kasih karunia ya. Haris gitu ya. Kasih karunia itu diberikan pada kita semua sehingga kita bisa melewati hal-hal yang paling sulit, hal-hal yang paling berat dalam kehidupan kita. Jadi tidak semua orang bisa, tapi kita percaya kita sudah mendapatkan kasih karunia yang disebut haris tadi, kata Bu Ana. Jadi dengan haris inilah ya kita dapat bersikap baik ya. Dapat kita bersikap baik kepada orang yang mungkin tidak bersikap baik kepada kita. Nah, ini satu kelebihan dan keistimewaan yang harus kita syukuri gitu ya Bu ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Iya, gitu betul. Ya. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya. Seperti teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Iya, seperti Allah juga ya, Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Ingat, bukan karena kita yang berbuat baik kepada Allah, tetapi sekali lagi kita mendapatkan kasih karunia, kita mendapatkan kebaikan Allah. Kenapa? Karena memang itu adalah merupakan kasih karunia Allah sendiri yang diberikan kepada kita. Jadi bukan karena kebaikan kita. Ya, oleh karena itu sebagai akhir renungan kita, saya ingin mengingatkan bahwa kita dipanggil untuk meneladani Kristus. Dan biarlah kiranya Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu.
disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Saat ini mari kita bersatu hati, kita membawakan persembahan kita dalam doa sekaligus doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk meneladani Kristus, dan sesulit apapun perjalanan hidup yang kami jumpai, kiranya kami dapat melakukan kehendak Tuhan seperti yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Tuhan, Engkau mengajarkan kami juga untuk mengucap syukur senantiasa. Dan sebagai tanda terima kasih kami telah menghimpunkan persembahan. Kuduskanlah persembahan kami supaya dapat dipakai dengan baik, menunjang pekerjaan pelayanan dan mengembangkannya, juga membawa hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati majelis jemaat yang mengelolanya, kiranya rasa takut akan Tuhan dan kejujuran boleh senantiasa diperlihatkan pada saat mengelola persembahan-persembahan yang disampaikan. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit dan menantikan pertolongan Tuhan, kiranya mereka selalu berharap sepenuhnya kepada Tuhan serta meyakini bahwa Kristus adalah tabib ajaib dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai, kiranya Tuhan juga berikan ketekunan, kesabaran, ketabahan dalam menjalani duka cita mereka. Bagi yang dalam pergumulan, kiranya Tuhan juga menguatkan mereka. Pergumulan karena berbagai sebab dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan ekonomi mereka sebagai dampak dari COVID-19, juga dalam relasi antar sesama. Kiranya pertolongan, hikmat dan kekuatan dari Tuhan memampukan mereka untuk bisa melewatinya dengan baik. Kami juga berdoa untuk berbagai upaya yang dilakukan ya Tuhan untuk mengatasi pandemi COVID di negara kami. Kiranya seluruh jajaran terkait dapat membangun kerjasama yang baik. Masyarakat luas juga dimampukan untuk mematuhi berbagai ketentuan di wilayahnya, di daerahnya, demi kehidupan Indonesia yang lebih baik, supaya Indonesia juga boleh keluar dari pandemi COVID terbebas dan kembali menata kehidupannya. Berkati juga pemerintah di negara kami dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan mesejahterakan kehidupan rakyat dan masyarakat Indonesia. Inilah harap dan doa kami ya Tuhan yang kami bawakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita akan memohon berkat Tuhan. Mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap pengertian akan memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sampai bertemu Sampai kembali. bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. memberkati.